Oke, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membahas film yang menceritakan tentang punahnya populasi manusia karena wabah virus yang membahayakan dan membuat semua manusia berubah menjadi zombie. So, film ini berjudul Open Grave. Di adegan awal, ada seorang pria yang terbangun di sebuah lubang besar yang dimana di lubang itu dipenuhi dengan para manusia yang sudah tiada jiwanya. Dan jasad manusia-manusia ini bertumpukan satu sama lain. Nah, saat si pria ini terbangun, dia merasa kaget. Dan dia tidak ingat bagaimana dia bisa berada di lubang makam terbuka ini. Karena diceritakan dia ini menderita hilang ingatan, dan dia pun tidak mengingat dirinya siapa dan apa yang terjadi sebelumnya, sehingga dia bisa berada di lubang pemakaman ini. Dengan panik, dia berteriak minta tolong. Dan akhirnya ada seorang wanita melempar tali ke bawah untuk membantu si pria ini memanjat dan melarikan diri dari lubang pemakaman itu. Akhirnya si pria ini berhasil naik ke atas karena pertolongan tali dari wanita tadi. Nah, sesudah di atas, dia berniat mencari pertolongan. Dan akhirnya dia pun menuju ke satu rumah yang terlihat terang dan terlihat ada penghuninya. Dia pun masuk. Dan saat dia masuk ke dalam, dia bertemu dengan 5 orang asing lainnya yang ternyata sama-sama merasa hilang ingatan dan merasa aneh kenapa bisa ada di tempat seperti ini juga. Saat mereka berdiskusi tentang apa yang terjadi, mereka mengungkapkan identitas mereka yang mereka ketahui dari beberapa dompet yang tergeletak di rumah itu. Nah, dari dompet itu mereka pun mengungkapkan identitas mereka masing-masing. Karena mereka melihat foto yang ada di dompet itu, makanya mereka tahu itu adalah identitas mereka. Dia adalah Nathan, Sharon, Michael, dan Lucas. Hanya 4 orang saja yang terungkap identitasnya. Sementara si pria dan si gadis ini yang menolongnya dia tadi tidak bisa menemukan identitasnya. Akhirnya, karena tidak ada identitas, kelima orang itu berniat memanggil si pria ini dengan sebutan John. Dan sementara dengan gadis satu lagi yang telah menolong si pria ini, ternyata gadis ini menderita bisu dan tidak mengerti bahasa Inggris. Saat si pria yang dipanggil John menelusuri rumah ini, dia menemukan kalender, yang dimana di kalender itu ada tanggal 18 yang sudah ditandai. Seolah-olah tanggal itu adalah sebuah misteri di balik kejadian semua ini. Keesokan harinya mereka pergi mencari petunjuk, kecuali si Michael dan si gadis bisu yang disuruh diam dan berjaga di rumah. Saat si John dan si Sharon mengunjungi suatu tempat, dia melihat ada anak kecil yang berlari ketika melihat mereka. Si John pun mengejar anak kecil itu, dan sampailah di gerbang pintu yang malah dikunci oleh si anak itu. Namun karena si John ini menderita hilang ingatan, dia pun tidak ingat anak itu siapa. Nah, saat di perjalanan memasuki tengah hutan, si John dan si Sharon ini melihat ada beberapa orang yang sedang memotong kayu. Mereka pun refleks, langsung keluar dan memanggil orang itu. Saat orang yang dipanggil si John itu melihat ke arahnya, seketika si John dan si Sharon kaget. Ternyata orang-orang itu adalah orang yang terinfeksi wabah virus dan berubah menjadi zombie. Si John dan si Sharon pun bergegas untuk kabur. Di tempat lain ada si Nathan yang sedang mencari petunjuk seorang diri. Si Nathan masuk ke tempat di mana ada wanita yang dikurung yang sedang memeluk anaknya yang sudah tiada. Ternyata wanita itu adalah wanita yang terinfeksi virus juga. Saat wanita itu melihat ke arah si Nathan, seketika si wanita itu langsung mengejarnya. Nah, dan kembali ke keadaan di rumah, si Michael ini mendengar ada suara orang minta tolong dari tengah hutan. Dia pun pergi untuk memeriksa itu. Ternyata terlihat ada seorang pria tua yang tersangkut di dalam pagar kawat berduri. Namun naas, saat si Michael menolong pria ini, si pria tua yang tersangkut ini malah mengajar si Michael dan menghajar dengan kawat berduri serta memukulinya juga. Seketika si Michael pun tidak berkutik dan dalam keadaan terluka parah. Sayangnya, saat mereka tiba, si Michael ini tidak berhasil diselamatkan. Mereka pun kembali ke rumah dan membiarkan jasad si Michael tergeletak di situ. Mereka merasa semakin was-was. Mereka pun memutuskan untuk mencari petunjuk dan penyelidikan lagi sebelum malam hari. Namun kali ini si Lucas tidak disuruh ikut dan dia disuruh berjaga
di dalam rumah dengan si gadis bisu. Saat mereka pergi, si Lukas ini berniat mencari petunjuk juga, dan dia pun menelusuri rumah itu. Dan ternyata dia menemukan ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah ini dia menemukan ada beberapa komputer dan handycam. Dia pun membuka handycam itu terlebih dahulu. Saat dibuka, si Lukas ini kaget melihat isi video yang ada di dalam handycam itu. Ternyata isi videonya memperlihatkan tentang dirinya dan si gadis bisu ini yang diikat dan akan disuntik oleh si John. Dia pun kaget karena keadaan dirinya di dalam video yang seolah-olah akan dijadikan bahan eksperimen. Nah, di situ si Lukas pun emosi. Dia pun langsung menganggap bahwa si John lah yang menyebabkan semua ini. Setelah si John datang kembali bersama si Sharon, si John ini kaget melihat si Lukas yang tiba-tiba ingin menembaknya. Si Lukas menjelaskan tentang dirinya dan si John yang ada di dalam video handycam itu. Sambil mengeker shotgun, dia memberi lihat si Sharon akan isi dari video handycam itu. Karena si John ini ingatannya belum pulih, dia tidak bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya di dalam video itu. Namun si Lukas ini keburu kesal. Dia langsung memukul si John dengan shotgunnya dan langsung mengikat kedua tangannya. Dia bilang, daripada kau bunuh, lebih baik kau kembalikan ke dalam lubang pemakaman itu. Nah, dia pun masuk lagi nih ke lubang yang penuh mayat ini. Setelah menyeret si John kembali ke lubang itu, si Lukas kembali ke rumah dan dia pun bilang kepada si Sharon dan si gadis bisu ini bahwa dalang semuanya adalah si John. Saat itu juga, si Lukas tiba-tiba mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa. Nah, saat keadaan sudah aman, si Lukas sudah pergi, si gadis bisu ini kembali menolong si John yang ada di dalam lubang. Setelah ditolong, tanpa lama-lama si John ini yang sudah mulai mengingat beberapa kejadian, dia langsung pergi dengan membawa mobil ke tengah hutan. Di tengah perjalanan, si John kembali bertemu dengan anak yang sembunyi darinya itu. Si anak itu bersama nenek dan ibunya yang sudah terinfeksi virus. Karena si John ini ingin bertanya tentang apa yang terjadi, si nenek dari anak itu pun langsung memaki si John. Dia bilang sambil memaki bahwa si John lah dalang utama di balik semua ini. Dan si nenek juga bilang bahwa besok tanggal 18 mereka akan kembali. Dan si nenek bersama anak itu pun bergegas untuk cepat pergi. Dia pun langsung melihat ke sebelahnya, ternyata ada mobil rusak yang di dalamnya terdapat beberapa bukti. Dan si John pun memeriksa mobil itu. Dia mengalami lagi kilas balik sebelum dia memeriksa mobil itu. Dan dia juga baru saja mengingat apa sih tanggal 18 itu. Ternyata tanggal 18 ini adalah tanggal di mana para militer akan datang ke tempat ini. Nah, seketika si John di situ ingat semua akan kejadian sebelumnya. Setelah itu, si John pun bergegas kembali ke rumah karena sudah mengingat kejadian semuanya. Sementara keadaan di rumah cuma ada si gadis bisu dan si Sharon. Tidak lama mereka juga mulai mengingat semua ingatan mereka yang hilang. Lalu si Nathan tiba-tiba datang. Dia langsung membuka pintu dan memanggil-manggil si John. Si Nathan juga ternyata sudah pulih ingatannya. Saat si Nathan dan si Sharon ini saling memberi informasi tentang yang ada di ingatannya, tiba-tiba sekelompok zombie datang menyerang rumah itu. Mereka pun kaget dan langsung bergegas menembaki para zombie itu dengan senjata seadanya. Saat si Sharon ini kehabisan peluru, dia memutuskan menulis surat untuk diberikan kepada si John. Karena dia sudah ingat juga bahwa si John ini adalah kekasihnya. Kembali kepada si John, saat hari sudah mulai pagi, dia harus kena apes. Karena mobil yang dia kendarai ini habis bensin. Dan dia pun kepaksa nih harus berlari untuk menuju kembali ke rumah. Keadaan di rumah sempat sedikit aman karena si Nathan dan si Sharon ini mendengar ada suara helikopter yang sedang menembaki para zombie itu dari atas. Setelah keadaan di luar aman, si Nathan pun dengan lantang tanpa mikir dulu bahwa hari ini sudah tanggal 18, dia pun bergegas untuk keluar dan meminta pertolongan kepada para militer itu. Tampaknya si Nathan ini belum mengingat seutuhnya bahwa tanggal 18 itu adalah tanggal di mana para militer akan membasmi semua orang yang ada di tempat itu. Karena para militer ini menganggap semua orang yang ada di tempat itu sudah terinfeksi wabah virus zombie. Si Nathan pun saat terlihat oleh seorang militer, dia pun langsung ditembak di tempat. Saat itu juga ada si John yang baru saja tiba dan melihat bahwa si Nathan telah tertembak. Seketika si John ini meneteskan air mata, karena setelah dia ingat semuanya, dia tahu
bahwa si Nathan itu adalah adiknya. Mereka berdua pun pergi untuk mencari tempat sembunyi yang lebih aman. Namun ternyata saat mereka berjalan, di belakang mereka ini ada seorang zombie wanita yang mengikuti mereka. Zombie wanita ini pun langsung menusuk pinggang belakang si Sharon. Si John pun kaget dan marah, dia pun langsung menembak kepala si zombie ini. Saat si Sharon tergeletak, pas-pasan banget nih para militer ini muncul. Dengan keadaan kritis, si Sharon pun dibawa si John ke tempat yang lebih aman untuk sembunyi. Karena keadaan si Sharon yang tidak memungkinkan, akhirnya si John terpaksa untuk bersembunyi di lubang pemakaman terbuka itu lagi. Dan untuk ketiga kalinya, si John masuk ke lubang itu lagi. Saat masuk ke lubang itu, si Sharon sudah menyerah akan keadaannya yang kritis. Dan si John pun yang masih membawa obat serta suntikannya itu, dia langsung menyuntikkan obat itu kepada dirinya dan si Sharon. Tujuannya agar mereka bisa pingsan dan seolah-olah terlihat mati, agar para militer yang datang menganggap sudah tidak ada orang lagi yang hidup di tempat ini. Namun sebelum itu, si Sharon sempat memberikan surat yang dia tulis. Karena efek obat yang disuntikan tadi, si John pun kembali pingsan. Dan di endingnya cukup mengejutkan nih guys. Saat si John kembali terbangun, si John kembali seperti di adegan awal, di mana dia kaget karena dia merasa tiba-tiba ada di lubang yang penuh jasad, dan dia kembali tidak mengingat akan semuanya. Surat yang diberikan si Sharon pun dibiarkan begitu saja, seolah sia-sia apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh si John dan kawan-kawan ini untuk menangani virus ini. Di dalam surat itu isinya ternyata mengungkapkan bahwa mereka berdua serta si Nathan adalah para ilmuwan yang ditugaskan untuk membuat obat penangkal virus. Dia menuliskan untuk si John bahwa si John harus berhasil memecahkan masalah ini. Dia juga menulis bahwa si gadis bisu itu adalah bagian dari obatnya. Karena si gadis bisu ini mempunyai kekebalan tubuh yang kuat untuk menangkal virus itu. Si John pun disuruh untuk menjaga si gadis bisu ini, yang dimana si gadis bisu ini masih berjuang bersembunyi dari para militer. Nah itu dia guys, alur cerita film Open Grave ini. Menurut kalian gimana nih? Apakah melihat endingnya seperti itu bakal ada part 2-nya? Silahkan kalian komentar pendapat kalian tentang film ini.